Kira-kira ke depan ini, kalau kita nggak lolos periode keempat, tapi harapannya kita lolos lah ya. Apa yang akan dilakukan kebijakannya? Apakah kita tetap masih pertahankan kebijakan naturalisasi? Pak Sekjen PSSI dan jajaran, saya Anita Yakobagah dari fraksi Partai Demokrat, Dapil Nusa Tenggara Timur 2. Pertama, kami Partai Demokrat mendukung penuh ya apapun yang dilakukan oleh pemerintah, apalagi itu untuk mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia. Pasti kita semua akan mendukung. Jadi untuk ini kita mendukung. Namun ada beberapa catatan. Yang pertama, untuk Kemenpora dan PSSI, kami berharap ini mungkin agak sedikit ekstrim ya. Kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Semoga ini menjadikan kekuatan baru khususnya untuk timnas sepak bola dan memastikan bisa mencapai target yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Dan sebelum nutup mungkin saya sampaikan, mungkin ini bukan proses naturalisasi yang terakhir, dan pastinya ke depan mungkin akan ada proses-proses naturalisasi yang lainnya dan di cabang-cabang olahraga lainnya. Takutnya kalau nggak disampaikan nanti kaget. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach STY misalnya minta 100 pemain diaspora lagi, PSSI siap menyanggupi? Tidak bisa melihat terkotomi pemain diaspora atau apa. Saya selalu bilang, Indonesia perlu 150 pemain. Ya. 2x11 di tim senior, 3x11 di tim U22, 4x11 di U20, dan 5x11 di U17. 150 ini menjadi tadi roda mesin yang silih berganti. Kenapa? Dari 5x11 yang U17 bukan berarti 55 pemain langsung masuk tim senior, mungkin 10, mungkin 5, yang lainnya gagal gitu. Artinya apa? Database 150 ini harus terpenuhi. Dari mana? Dari grassroots, dari Liga Indonesia, termasuk dari pemain-pemain kita yang di luar negeri gitu. Permohonan yang diajukan anggota DPR dari fraksi Demokrat, yakni Anita Jakoba, pada PSSI dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo, Anita memohon agar proses naturalisasi Kevin Dix menjadi yang terakhir. Ia beranggapan, masih banyak talenta muda di Indonesia yang juga memiliki bakat yang luar biasa, apalagi ia merasa, Indonesia baru saja gagal meraih poin saat menghadapi China. Dari hasil buruk tersebut, ditambah dengan derasnya keran air menaturalisasi pemain yang ia rasa tidak kunjung berhenti, Anita Jakoba meminta, agar Indonesia lebih berfokus pada talenta muda dari Indonesia, dan tak perlu lagi menambah stok pemain naturalisasi. Dari pernyataan mengejutkan Anita itu, memicu amarah para netizen yang sudah sejalan dengan rencana awal PSSI. Bahkan, PSSI akan terus menambah talenta berbakat untuk menggenjot kualitas sepak bola Indonesia di kancah dunia. PSSI tengah menyiapkan 150 pemain grade A untuk menjadi roda yang berputar. Mereka diproyeksikan untuk perkuat timnas Indonesia, mulai dari U17 hingga timnas senior yang harus memiliki kualitas tinggi berlabel grade A. Sebab level Indonesia saat ini sudah memasuki babak baru, untuk dapat bersaing di kompetisi Asia dan dunia, tidak tanggung-tanggung. Bahkan target Piala Dunia 2026 jadi harga mati bagi masyarakat Indonesia yang juga direstui oleh langkah konkret PSSI. Bisa dibayangkan, timnas Indonesia yang tengah bersaing di kompetisi dunia, namun harus menggunakan talenta seadanya dari Liga 1, dalam hal ini, PSSI memang diharuskan untuk mengambil jalan pintas yang juga banyak dilakukan oleh hampir semua negara maju. Perlu diketahui Indonesia termasuk negara yang beruntung, banyak negara ASEAN yang ingin melakukan naturalisasi selayaknya Indonesia, namun mereka tidak memiliki talentanya. Sekalipun mereka memiliki talenta, belum tentu saja pemain mau dinaturalisasi. Akan sangat disayangkan jika kesempatan menuju Piala Dunia justru disia-siakan Indonesia begitu saja. Saat ini PSSI bertekad untuk menambah stok pemain. Antara pemain inti dan pemain pelapis diharapkan memiliki standar kualitas internasional. Hal itu dilakukan agar Indonesia dapat bersaing di pentas dunia, dan langkah itu hanyalah bersifat jangka pendek menengah. Untuk saat ini, PSSI kembali fokus untuk secepatnya mendapatkan striker. Di situasi genting seperti saat ini, menaturalisasi pemain jadi langkah terbaik untuk menuju Piala Dunia. Kemarahan netizen pada Anita, merujuk pada pernyataan Anita yang seolah melupakan komitmen awal PSSI dan Menpora. PSSI dan jajarannya pernah mengatakan, akan mendukung program naturalisasi jangka pendek dan menengah. Sembari terus mencari pemain berkualitas berdarah Indonesia, PSSI juga tengah persiapkan program pembinaan sepak bola sejak dini secara berkualitas dan berkelanjutan. Selain dari itu, tidak akan pernah jadi hal yang sia-sia
seorang pemain berkualitas yang berkompetisi di Liga Utama Eropa yang memiliki darah Indonesia, lalu mau mendukung tanah leluhurnya. Bahkan mereka berencana akan membagi ilmu serta pengalaman pada juniornya di Indonesia kelak jika sudah tidak menjadi pemain aktif. Menurut PSSI, dengan memiliki banyak pemain berkualitas yang berkompetisi di Eropa, sama halnya Indonesia sedang berinvestasi di masa mendatang. Tidak hanya dari sektor pemain, sistem wasit, serta sistem kepelatihan juga tengah diperbaiki oleh PSSI. Nantinya jika para pemain naturalisasi sudah pensiun, mereka beralih fungsi menjadi pelatih di sejumlah klub Indonesia, melatih timnas kelompok usia hingga timnas senior. Investasi itulah yang menjadi pedoman baku PSSI. Jika merujuk pada rencana serta komitmen PSSI yang bahkan sudah difikirkan secara matang seperti penjelasan di atas, tentu pernyataan dari anggota DPR Komisi 10 Anita Jakoba membuat banyak netizen Indonesia marah. Selain dari itu, apa yang jadi permintaan Anita untuk menyetop pemain naturalisasi setelah Kevin Dix? Tentu permohonan itu sudah keluar dari jalur komitmen awal PSSI yang tengah berupaya membangun sepak bola Indonesia yang berkualitas dari atas hingga ke bawah. Apa yang disampaikan Anita dianggap sebagai bukti kedangkalannya dalam memahami komitmen awal PSSI. Dengan permohonan Anita yang hanya dianggap sebagai angin lewat tersebut, bahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo langsung merespon permintaan Anita dengan jawaban secara instan. Menpora Dito Aritejo dengan tegas mengatakan, program naturalisasi pemain berdarah Indonesia tidak akan berhenti di sini dan akan terus dilakukan dengan jangka pendek menengah. Keputusan itu langsung disampaikan secara tegas di hadapan forum majelis persidangan. Dari tutur bahasa Anita, sebetulnya ia memiliki niat yang baik. Ia juga dikenal memiliki pemikiran yang kritis serta jiwa nasionalisme yang tinggi. Namun sayangnya, permohonannya tersebut menunjukkan bahwa ia dianggap kurang memahami sepak bola Indonesia. Tidak hanya Anita saja, dari fraksi Demokrat, bahkan saat persidangan, PSSI dan Menpora kembali dibuat bingung dengan pertanyaan dari fraksi Nasdem, yakni Lita Mahfud Arifin. Ia menanyakan, berapa nilai transfer dari klub mereka masing-masing untuk bisa perkuat timnas Indonesia, dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata pertanyaan itu mewakili Partai Nasdem yang ingin tahu jika ada nilai transfer, anggaran yang dipakai bersumber dari mana. Tentu pertanyaan tersebut menimbulkan reaksi konyol para netizen. Sekjen PSSI Yunus Nusi dengan jelas menjawab, tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk membawa mereka pulang untuk membela Merah Putih. Bahkan mereka semua rela berkorban mengeluarkan biaya tambahan berupa pajak pada negara klub yang mereka bela. Sebab mereka semua sudah tergolong pemain non-Eropa yang harus menanggung pajak yang jauh lebih besar daripada pemain yang berkewarganegaraan Eropa. Dari sini, tentu semua orang sudah bisa menilai seberapa besar jiwa dan raga para pemain naturalisasi. Mereka rela berkorban untuk tanah leluhurnya. Ia mendedikasikan penuh kemampuannya untuk membela Merah Putih, agar lambang negara dapat berkibar di kancah dunia. We deserve to be here. We've worked so hard to be here. Now we are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan